Kita sering merasakan penghasilan yang kita dapatkan dari pekerjaan kita sangat kurang. Kebutuhan hidup yang begitu banyak menjadi penyebab utama kita merasakan hal itu. Sehingga semangat dan fokus serta motivasi kerja kita menurun karena sering memikirkan masalah-masalah tersebut. Pada video kali ini akan menggambarkan seseorang yang mengalami masalah tersebut dan bagaimana cara dia mengatasi masalah-masalahnya itu. Sebelum masuk ke video, silakan untuk like, subscribe, dan share video ini. Di sebuah perusahaan swasta, ada seorang pegawai bernama Abdul yang telah bekerja selama 5 tahun di perusahaan tersebut. Pada suatu hari, Abdul terlihat begitu gelisah dan sering melamun, sehingga menurunkan semangat dan motivasinya untuk bekerja. Sejenak Abdul berpikir, lalu minta izin kepada atasannya untuk beristirahat sebentar, menenangkan pikirannya, serta pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian dia berkonsultasi kepada seorang ustadz. "Wahai ustadz, mengapa kehidupanku begitu menderita? Mengapa keluargaku ditimpa banyak bencana dan musibah?" Sang ustadz pun langsung menatap wajah Abdul dan kemudian bertanya, "Kamu kerja di mana dan gajimu berapa?" Abdul pun bercerita bahwa dia bekerja di suatu perusahaan swasta yang tak jauh dari masjid dan memiliki gaji 5 juta. Lalu sang ustadz pun berkata, "Kalau begitu, mulai besok temui atasanmu dan mintalah supaya gajimu dikurangi menjadi 4 juta. "Loh, ustadz, gaji 5 juta saja kurang untuk kebutuhan keluarga saya. Kok malah dikurangi menjadi 4 juta? Sanggah Abdul. Ustadz pun melanjutkan perkataannya, "Lakukan jika engkau yakin dan percaya. Tapi jika engkau tidak yakin, ya jangan dilakukan. Silahkan pikirkanlah terlebih dahulu." Maka Abdul pun memikirkan perkataan Ustadz untuk beberapa hari. Setelah merasa mantap, Abdul menemui pimpinannya dan berkata, "Mohon maaf Pak, beberapa hari yang lalu aku berkonsultasi ke seorang Ustadz dan beliau memintaku untuk menurunkan gajiku dari 5 juta menjadi 4 juta. Maka mulai bulan depan silahkan potong gajiku menjadi 4 juta. Pimpinannya pun heran. Karyawan lain demo minta naik gaji. Kok orang ini malah minta turun gaji? Tapi ya sudahlah, ini kan kemauan dia sendiri, pikir sang pimpinan. Setelah gaji Abdul dikurangi, sebulan kemudian kehidupan Abdul tak kunjung berubah. 2 bulan kemudian belum juga ada yang berubah. 3 bulan berlalu masih sama. Maka dia pun datang kembali kepada sang ustadz untuk bertanya, "Wahai ustadz, apa tidak salah cara yang Anda berikan kepadaku? Sudah aku turunkan gajiku dari 5 juta menjadi 4 juta, tapi kehidupanku tak kunjung berubah." Maka sang ustadz kembali melihat orang itu dan berkata, "Kamu kurangi lagi gajimu menjadi 3 juta. Aduh, sudah tinggal 4 juta sekarang, disuruh turunkan menjadi 3 juta. Mana cukup Ustadz untuk menghidupi keluarga saya? Jika kamu percaya, lakukan. Jika tidak, ya tidak usah." Lebih lama lagi, Abdul pun berpikir, jangan-jangan ini hanya cara Ustadz untuk mengerjai saya. Tapi lama-lama Abdul sadar bahwa bukankah rezeki tidak hanya dari gaji, bisa datang dari mana saja asalkan kita mau berusaha dan tetap bersyukur. Rezeki bisa jadi dari arah yang tidak disangka-sangka, bukan hanya dari gaji semata. Maka dengan mantap dia temui pimpinannya kembali. Dia sampaikan kepada pimpinannya, "Mohon maaf Pak, saya minta gaji saya dikurangi lagi menjadi 3 juta. Pimpinannya pun keheranan. Tapi apa boleh buat? Maka dipotonglah gaji orang itu menjadi 3 juta. Sebulan kemudian, keajaiban mulai terjadi. Bulan kedua, semakin banyak keajaiban terjadi. Bulan ketiga, semuanya berubah menjadi semakin luar biasa. Keluarganya membaik, ekonominya membaik. Tidak ada lagi bencana atau musibah. Semuanya baik-baik saja, serba kecukupan, walaupun gajinya tinggal 3 juta. Tapi rezekinya luar biasa." Kemudian datanglah dia kepada sang ustadz dan bertanya, "Wahai ustadz, apa rahasia di balik ini semua? Ketika gajiku tinggal 3 juta, kehidupanku berubah." Maka dengan tenang sang ustadz menjawab,
"Wahai Abdul, berarti selama ini gajimu yang pantas hanya 3 juta, tidak sampai 5 juta. Yang 2 juta itu adalah kelebihan untuk dirimu. Betapa banyak orang yang bekerja dengan gaji 5 juta, tapi kualitas kerjanya hanya 3 juta, dan sering merasa kekurangan dengan gaji yang sebesar itu, karena mereka lalai dalam mengelola penghasilan mereka. Maka tingkatkanlah kualitas kerja kita dan harus selalu bersyukur dan bersabar terhadap apa yang kita dapatkan, serta jangan lupa untuk selalu bersedekah." Setelah itu, Abdul pun semakin baik meningkatkan kinerjanya dan tidak pernah mengeluh terhadap apa yang didapatkannya, serta tidak lupa Abdul selalu bersedekah. Singkat cerita, karena kerja keras dan kegigihan Abdul selama bekerja, pimpinan perusahaan tersebut memanggil Abdul, kemudian mempromosikan Abdul untuk menjadi manajer perusahaan dengan gaji 10 juta dan memberikan sebuah amplop berisi sejumlah uang yang ternyata adalah sisa dari gaji Abdul yang diminta untuk dipotong selama beberapa bulan yang lalu. Selamat ya Abdul, karena kerja kerasmu, mulai hari ini kamu dipromosikan menjadi manajer perusahaan ini. Dan ini adalah sisa dari gaji kamu selama ini. Sebenarnya selama ini kami tidak memotong gaji kamu, hanya saja kami memberikan sesuai yang kau minta. Sisanya disimpan dan akan diberikan ketika kamu membutuhkannya. Abdul pun sangat terkejut dan meneteskan air mata mendengar perkataan dari pimpinannya. "Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak." Pada akhirnya, Abdul pun menikmati hasil dari kesabaran dan kerja kerasnya selama ini. Mulai saat itu, gaji yang dia dapatkan setiap bulannya, 1/3 disisihkan untuk disedekahkan, 1/3 untuk ditabung, dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Abdul dan keluarganya.